Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang janda muda bernama Is. Sehari-hari ia berjualan kue basah di pasar. Wajahnya teduh, tutur katanya lembut, dan sikapnya ramah membuat orang-orang senang membeli dagangannya. Setiap pagi, lapaknya selalu dipenuhi pembeli hingga dagangan cepat habis. Namun, di balik senyum ramahnya, ada tatapan-tatapan iri yang mengintai. Beberapa pedagang lain sering berbisik, "Kok bisa ya, dagangan Is selalu laris? Jangan-jangan ada sesuatu di balik itu." Bisikan itu semakin sering terdengar. Apalagi, Is hanyalah seorang janda tanpa keluarga dekat, tapi kehidupannya tampak lebih baik dibandingkan sebagian tetangga. Rumahnya memang sederhana, namun selalu bersih dan terawat. Anak kecilnya pun selalu terlihat rapi. Dari kejauhan, seorang perempuan paruh baya bernama Bu Sarti, tetangga Is, menatap dengan wajah masam. Ia dikenal licik, sering iri pada orang lain. Dagangannya sendiri sering sepi, kalah bersaing dengan milik Is. Sejak lama ia tak suka melihat Is tersenyum. Perempuan itu pasti ada mainnya, tidak mungkin seorang janda bisa seenaknya hidup enak begitu. "Aku yakin ada pesugihan," gumam Bu Sarti dalam hati, sambil tersenyum sinis. Fitnah itu mulai tumbuh, perlahan, seperti api kecil yang kelak akan membakar seluruh kampung. Sejak dagangan Is makin laris, bisik-bisik tetangga semakin nyaring. Awalnya hanya sekadar omongan kecil di warung kopi, namun lama-kelamaan menyebar ke seluruh kampung. "Aku lihat Is semalam keluar rumah tengah malam, katanya dia pergi ke kuburan, bawa sesajen." Bisik salah seorang tetangga dengan nada menakut-nakuti. Kabar itu cepat sekali beredar. Meski tak seorang pun benar-benar melihat, semua seakan percaya. Nama Is mulai kotor, dari mulut ke mulut disebut sebagai pelaku pesugihan. Bu Sarti, yang sejak lama menyimpan iri, justru menambah bumbu cerita. Ia dengan lantang berkata di hadapan beberapa warga, "Pantas saja dagangannya selalu habis. Janda itu pasti ada perjanjian dengan makhluk halus. Kalian mau bukti? Tunggu saja, nanti anaknya juga bakal jadi tumbal." Kata-kata itu menyalakan api amarah. Banyak warga yang sebelumnya hanya diam, kini ikut mencibir setiap kali berpapasan dengan Is. Beberapa anak-anak bahkan berani melempar batu ke rumahnya sambil berteriak, "Pesugihan! Pesugihan!" Is hanya bisa menangis di balik pintu. Ia bersumpah dalam hati, tak pernah sekalipun terlintas melakukan hal terlarang. Semua yang ia miliki hanya hasil kerja kerasnya. Namun, semakin ia membela diri, semakin keras pula fitnah itu menyerang. Dan pada suatu malam, kabar paling mengerikan mulai beredar. Warga sepakat untuk menyelesaikan masalah Is dengan cara mereka sendiri. Malam itu, bulan tertutup awan hitam. Suasana kampung begitu sunyi, hanya terdengar suara jangkrik yang sesekali terputus oleh lolongan anjing. Dari kejauhan, suara teriakan warga menggema. Obor-obor menyala, langkah kaki ramai mendekat ke rumah kecil milik Is. "Keluarkan dia. Jangan biarkan kampung kita dikutuk karena pesugihan," teriak seorang lelaki tua yang memimpin kerumunan. Pintu rumah Is digedor keras. Anak kecilnya menangis ketakutan, memeluk ibunya erat-erat. Dengan suara bergetar, Is membuka pintu. "Ada apa, Pak? Saya tidak salah apa-apa."
Namun tak ada yang mau mendengar. Warga menyeret tubuhnya keluar, anaknya terjatuh di tanah, menangis histeris. Tangis itu hanya menambah amarah massa yang sudah buta oleh fitnah. Iis dipukuli, rambutnya ditarik, tubuhnya diinjak. Ia meraung kesakitan sambil berteriak, "Demi Allah saya tidak melakukan apa-apa. Kalian salah tuduh." Teriakannya tenggelam oleh sorakan warga. Mereka mengaraknya keliling kampung, seolah sedang merayakan sesuatu. Beberapa anak muda bahkan menertawakan, melempari tubuhnya dengan batu. Di tengah lapangan, tubuh Iis yang lemah dipaksa berlutut. Bu Sarti melangkah maju, menatapnya dengan senyum kemenangan. "Inilah akibatnya kalau bermain dengan setan," ucapnya lantang, seakan memastikan semua orang percaya. Detik berikutnya, pukulan dan tendangan bertubi-tubi menghantam. Darah mengalir dari bibir dan pelipis Iis. Nafasnya terengah-engah, matanya memandang kosong ke arah anaknya yang masih menangis di pelukan seorang tetangga. Dan ketika jerit terakhirnya pecah di malam kelam, nyawa Iis terenggut. Warga pun meninggalkannya begitu saja, tubuhnya yang tak bernyawa dilempar ke liang tanah tanpa doa, tanpa kain kafan, tanpa penghormatan. Malam itu, kampung mengira mereka telah membersihkan penghuni pesugihan. Namun, justru sejak malam itu, kengerian sesungguhnya baru saja dimulai. Sejak Iis dikubur tanpa doa, kampung itu tidak pernah sama lagi. Malam menjadi lebih gelap dari biasanya, seolah bulan enggan menampakkan sinarnya. Angin berhembus membawa aroma anyir darah yang samar-samar menusuk hidung. Malam pertama setelah kematian Iis, beberapa warga yang rumahnya dekat makam mendengar suara aneh. Ada yang bilang terdengar isak tangis lirih, seperti suara perempuan merintih kesakitan. Ada pula yang mengaku melihat bayangan putih berjalan perlahan di antara nisan, rambutnya terurai panjang menutupi wajah. "Ah, itu cuma perasaan kalian saja," ucap seorang lelaki tua, mencoba menenangkan. Namun, wajahnya sendiri pucat, karena ia pun merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Menjelang tengah malam, seorang pemuda yang nekat lewat dekat makam mendengar suara pelan memanggil namanya. "Jajang." Ia berhenti, tubuhnya kaku. Suara itu begitu dekat, padahal tak ada siapapun di sana. Saat ia menoleh, bulu kuduknya langsung berdiri, sosok Iis berdiri di samping nisan, wajahnya hancur, darah masih mengalir dari mulutnya. Jajang berteriak sekeras-kerasnya dan lari terbirit-birit ke rumahnya. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani lewat jalan dekat kuburan. Namun, teror tak berhenti di sana. Di beberapa rumah, warga mendengar ketukan pintu 3 kali tepat pukul 2 dini hari. Saat pintu dibuka, tak ada siapapun. Hanya terlihat jejak kaki basah menuju ke dalam rumah. Semakin hari, semakin jelas, roh Iis tidak tenang. Ia kembali, bukan sebagai perempuan lembut yang mereka kenal, melainkan sebagai arwah penuh dendam. Teror arwah Iis semakin nyata. Kampung itu berubah seperti kota mati, jalanan sepi setiap malam, rumah-rumah dikunci rapat, dan suara azan subuh menjadi satu-satunya yang memberi sedikit rasa aman. Namun, dendam Iis sudah tertanam dalam. Ia mulai menjemput satu persatu orang yang dulu ikut mengaraknya. Malam itu, Bu Sarti terbangun karena mendengar suara langkah di dalam rumahnya. Ia menyalakan lampu,
Tapi tiba-tiba bohlam pecah dengan sendirinya. Gelap gulita menyelimuti. Dari sudut kamar, terdengar suara lirih. "Sarti, kau yang menuduhku pertama kali." Dengan tubuh gemetar, Bu Sarti meraih lilin. Dan di sinar redup itu, ia melihat Is berdiri di depan pintu, wajahnya berlumuran darah, matanya kosong tanpa bola. Rambut panjangnya menjuntai, meneteskan cairan hitam ke lantai. Bu Sarti berteriak histeris. Esok paginya, tubuhnya ditemukan tergantung di ruang tamu dengan lidah menjulur, kedua matanya membelalak ketakutan. Tak lama kemudian, giliran Ujang, lelaki yang paling kejam, memukuli Is. Malam itu ia pulang dalam keadaan mabuk. Saat berjalan melewati sumur tua, ia mendengar suara perempuan menangis. Saat ia menoleh, tiba-tiba tangan pucat keluar dari dalam sumur, meraih kakinya, menariknya masuk. Ujang berteriak minta tolong, tapi suaranya menghilang di telan malam. Esoknya, tubuhnya ditemukan terapung di dalam sumur, matanya terbelalak, mulutnya dipenuhi lumpur. Satu persatu, kematian aneh menimpa mereka yang terlibat. Ada yang perutnya robek seolah-olah dicakar binatang buas, ada yang ditemukan di ladang dengan wajah membiru seperti dicekik. Setiap kali korban baru ditemukan, warga teringat satu hal yang sama, sebelum mati, mereka sempat mengigau, menyebut nama yang sama dengan suara ketakutan. Is. Kini seluruh kampung dicekam teror. Semua sadar, arwah Is datang untuk menuntut balas, dan tak ada seorang pun yang bisa lari dari kutukannya. Kampung itu kini bukan lagi tempat yang tenang. Setiap malam, suara tangis lirih terdengar dari jalan setapak menuju makam Is. Angin malam membawa bau anyir darah, membuat siapapun yang menciumnya langsung merasa mual. Warga sudah mencoba berbagai cara, dari memanggil ustaz untuk membacakan doa, hingga membakar kemenyan di tiap sudut kampung. Namun, semua itu tak ada gunanya. Setiap kali doa dipanjatkan, lampu-lampu rumah tiba-tiba padam, udara menjadi dingin membeku, dan bayangan Is terlihat berdiri di kejauhan, menatap dengan mata kosong penuh dendam. Korban terus berjatuhan, hingga akhirnya, tak ada satupun dari mereka yang ikut mengarak Is yang selamat dengan cara wajar. Semua mati mengenaskan, seolah tangan tak kasat mata menjemput mereka satu persatu. Orang-orang yang tersisa hanya bisa hidup dalam ketakutan. Malam-malam mereka dihantui oleh ketukan pintu 3 kali, bisikan suara perempuan memanggil nama, dan sosok berambut panjang yang kadang terlihat berdiri di ujung ranjang. Kini, nama Is menjadi tabu diucapkan di kampung itu, terutama saat malam hari. Konon, siapapun yang berani menyebutnya akan merasakan hembusan napas dingin di tengkuk, lalu mendengar bisikan lirih di telinga. Kau juga bagian dari mereka, aku akan menjemputmu. Sejak kematian tragisnya, arwah Is tidak pernah benar-benar tenang. Ia berubah menjadi kutukan abadi, bayangan yang akan terus menghantui kampung itu selamanya.